Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini berisi tentang materi limit fungsi trigonometri. Ini adalah materi di kelas 12 Matematika Peminat semester ganjil. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, mendeskripsikan konsep limit fungsi trigonometri. Menggunakan konsep limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan kompetensi 32, menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang pertama, menguraikan sifat-sifat limit fungsi aljabar mendekati tak hingga. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi ketakhinggaan fungsi trigonometri mendekati tak hingga. Yang ketiga, menganalisis nilai limit fungsi ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk pokok bahasan ini, saya cuma menjelaskan mengenai yang KD 31 dan 311, indikator pencapaian kompetensinya. 311 menentukan limit fungsi trigonometri dan 312 mendeskripsikan konsep limit fungsi trigonometri. Ini ada kompetensi keterampilan yang dicapai: menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, menyajikan dan mengilustrasikan konsep limit dalam konteks nyata. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menyajikan dan mengilustrasikan konsep limit ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam konteks nyata. Peta konsepnya adalah sebagai berikut. Fungsi itu ada dua, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dalam fungsi aljabar ada limit fungsi aljabar, ada sifat-sifat limit fungsi. Di dalam fungsi trigonometri ada rumus-rumus trigonometri. Ini adalah materi yang sudah dipelajari di kelas 11. Sifat-sifat fungsi aljabar sama atau dipakai juga di limit fungsi trigonometri. Jadi, ketika kamu mempelajari limit fungsi trigonometri, ada beberapa sifat-sifat yang berlaku di fungsi aljabar berlaku juga di fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri, 3 poin yang kita bahas adalah substitusi langsung. Bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung, dengan cara rumus dasar limit trigonometri, dengan cara memfaktorkan atau menyederhanakan. Memfaktorkan atau menyederhanakan juga hampir mirip ya. Sifat-sifat limit ini sudah dipelajari di kelas 11. Sifat-sifat limit itu yang pertama, limit C sama dengan C, konstanta sama dengan C, atau sama dengan konstanta, X-nya mendekati A. Limit X pangkat N, X mendekati A sama dengan A pangkat N. Jadi X-nya mendekati A, berarti A pangkat N. Yang ketiga, limit C kali Fx. X mendekati A sama saja dengan C kali limit Fx, X mendekati A. Nomor 4, limit jumlah sama dengan jumlah limit. Ya, begitu disimpulkan. Limit jumlah X mendekati A sama dengan jumlah limit X mendekati A. Limit perkalian X mendekati A sama dengan perkalian limit X mendekati A. Limit pembagian sama dengan pembagian limit X mendekati A dengan syarat ini Gx-nya tidak sama dengan 0. Nomor 7, limit Fx pangkat N, X yang mendekati A, sama juga dengan limit Fx, X mendekati A pangkat N. Ini adalah sifat-sifat limit yang sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, sekarang kita masuk dengan bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Metode yang pertama adalah metode substitusi langsung. Dikatakan metode substitusi langsung ketika menemukan persoalan limit fungsi trigonometri, langsung mengganti X dengan angka yang tertera di soal. Limit Fx, X mendekati A, berarti Fa, begitu. Contohnya ini, nomor 1, limit sin 2X,
X mendekati V per 4. Sama dengan X-nya ganti. Substitusi deh, substitusi langsung. Berarti sin 2 kali V per 4. 2 kali V per 4, yang ini sama saja dengan 2 kali 180. V itu 180, 360 bagi 4 sama dengan 90. Berapa sin 90? Sama dengan 1. Limit tangan 3X tambah 2, X-nya mendekati 3V per 4. Berarti tangan 3 kali 3V per 4, ini diselesaikan dulu, baru tambah 2. Tangan 3 kali 3V per 4 itu adalah tangan 45. Tambah 2. Sama dengan tangan 45 itu 1, tambah 2. Jadi, dia tangannya setelah depresi baru dijumlahkan dengan ini. Nomor 3, limit sin X per sin X tambah cos X, X-nya mendekati 0. Ganti saja X-nya dengan 0. Sinus 0 per sinus 0 tambah 0. Sinus 0 itu 0, cosinus 0 itu 1, 0 per 1 sama dengan 0. Lalu lanjut lagi, limit 1 kurang cos 2X per 2 cos 2X. 2 cos 2X, X mendekati V per 2. Maka langsung disubstitusikan 1 kurang cos 2 kali V per 2 per 1, 2 kali cos 2 V per 2. Disederhanakan dulu. Yang ini kita hapus dulu. Kita rapikan dulu tulisannya. Nih. Kita ganti lagi pakai pen. Ya. Ini kita ganti 1 kurang cos V. Ini penyelesaiannya adalah ini. 2 kali V per 2 sama dengan V. 1 kurang cos V. Cos V itu adalah 180 derajat. Cosinus 180 adalah negatif 1. Sehingga 1 kurang negatif 1. Dia jadi 1 tambah 1. Ini juga begitu. Sama dengan cosinus V. Cosinus V adalah negatif 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dia. Ya, itu adalah contoh-contoh substitusi langsung. Jadi X-nya langsung digantikan kepada variabel yang ada. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Ini harus diingat, ini akan dipakai pada saat kamu menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat pada kuadran pertama. Nah, sekarang cara yang kedua untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan. Dengan menyederhanakan ya, menyederhanakan. Nah, ini ingat ada rumus yang sudah kita pelajari di kelas 11. Kelas 11. Ini akan kamu pakai saat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Saya berikan satu contoh. Yang pertama, contohnya adalah ini. Tentukan limit fungsi berikut. Nah, sekarang X-nya mendekati V per 4. Cosinus 2X per cos X kurang sin X. Kalau misalnya kita pakai cara pertama, yaitu dengan substitusi langsung, berarti 2 kali V per 4 per cos V per 4 kurang sin V per 4. Ini X-nya mendekati V per 4. Yang di atas ini yang ini, jadi ini adalah cosinus 2 kali V per 4. V per 4 itu adalah 45. 2 kali 4 ini 90. Berarti cosinus 90 derajat per cosinus 45. Ini cosinus 45 kurang sinus 45. Maka cosinus 90 adalah 0. Cosinus 45 adalah setengah akar 2. Kurang sinus 45 adalah setengah akar 2, hasilnya menjadi 0 per 0. Ini tidak boleh hasil limit.
tidak boleh hasil limit. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan memfaktorkan. Ingatlah bahwa ada rumus cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, gitu ya. Kita pelajari di kelas 11. Lalu kemudian ini bisa dijabarkan menjadi cos x kurang sinus x kali cos x tambah sinus x. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Limit kosinus 2x per cos x kurang sin x, x mendekati pi per 4. Berarti yang pembilangnya kita faktorkan. Ini menjadi cos x kurang sin x. Ini adalah cos x tambah sinus x. Ini dia catatan. Ini catatan. Ini adalah materi di pelajaran kelas 11. Nah, sekarang yang penyebutnya adalah penyebutnya ini cos x kurang sinus x. Cos x kurang sinus x, x mendekati V per 4. Sama-sama dibagi oleh cos x kurang sinus x, cos x oleh sinus x. Dibagi oleh cos x kurang sinus x. Sehingga hasilnya limit cos x tambah sinus x disederhanakan. Ya, setelah disederhanakan, x-nya mendekati V per 4. Nah, sekarang pakailah substitusi langsung. Jadi kosinus V per 4 tambah sinus V per 4. Sinus V per 4. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Hasilnya menjadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Ini hasilnya ketika sudah disederhanakan, sudah difaktorkan terlebih dahulu. Nah, ini akan berbeda dengan ketika kamu menggunakan substitusi langsung. Itu dia. Nah, sekarang Ibu minta kamu mencari di internet. Ada cara yang ketiga untuk menentukan limit fungsi trigonometri, yaitu dengan menggunakan rumus dasar. Nah, Ibu minta kamu mencari bagaimana munculnya rumus dasar ini. Carilah di internet. Bagaimana munculnya rumus dasar yang 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 ini. Begitu ya, yang ini. Cari di internet. Kalau ada gambarnya, buat gambarnya. Kalau ada grafiknya, buat grafiknya. Kalau ada hitungannya, buat hitungannya. Akhirnya muncul rumus seperti ini. Sehingga dapat merupakan bagian cara yang ketiga untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Video saya hanya sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.